fams, kumaha damang? Udah ada clue tuh di Sapaan Joy pagi ini. Sok coba tebak, Ragam Indonesia mau menghadirkan siapa? Bener banget, ada Mama Jabar yang akan menemani kita di Ragam Indonesia spesial Hari Bunda. Salah, Hari Ibu fams. Cakep. BTW, Bu Atalia kenapa disebut Mama Jabar sih, Bu? Jadi penasaran nih. Jadi senangnya bertemu dengan orang, dengan anak-anak kecil senang. Saya ini punya program bersama dengan Jabar Bergerak, itu keliling ke pelosok-pelosok gitu. Karena saking seringnya masyarakat melihat saya yang kadang-kadang mereka juga nggak tahu ya, orang di kampung-kampung juga nggak kenal siapa ya. Terus mereka menyebut saya Mama Jabar gitu. Sosok Mama Jabar ini super menginspirasi warganya dengan prestasi fams. Salut deh, Bu. Semoga terus dicintai warganya ya. Beruntung nih, tim Ragam Indonesia berkesempatan menemani Bu Cinta seharian fams. Mulai dari jam 7.30 pagi, acaranya sudah padat merayap. First stop, monitoring posyandu dan PAUD. Let's go! Kalau liburan keluarga, mau kemana kira-kira, Bu? Maksudnya biar bapak senang, ibu senang, anak-anak pun riang. Jawa Barat ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Kita punya darat, laut, udara yang juga sejuk begitu ya. Termasuk juga wilayah-wilayah yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain ya. Seperti kami itu kan punya pantai di Pangandaran saja sekarang sedang ditata dengan luar biasa. Akan mungkin bisa melihat ke sana 10 tahun yang lalu dengan sekarang ada perbedaan yang sangat signifikan begitu ya, sudah sangat tertata. Kemudian kita juga punya banyak danau. Danau Cipanten contohnya di Majalengka itu airnya jernih, luas dan airnya jernih. Seperti kita serasa ada yang ngajak-ngajak dari dalam air itu untuk berenang yuk gitu ya. Saking kelihatan dasarnya, kelihatan juga ikannya dan lain sebagainya, jernih sekali. Kita juga punya Gunung Manglayangka, Ciremaika dan lain sebagainya. Jadi semua ada di Jawa Barat. Langsung, orang ulin Bu Cinta. Yuk ah. Pas banget nih, udah mau weekend aja nih. Joy kasih tahu kamu ya, rekomendasi tempat wisata yang seru-seruan dulu. Apalagi kalau bukan tempat wisata yang memiliki wahana paling hits se-Indonesia saat ini, yaitu Rainbow Slide yang super duper tinggi fams. Oh my wow. Wih, bisa memacu adrenalin nih. Seluncuran warna-warni ini mempunyai tinggi sekitar 10 meter fams. Jarak tempuhnya cukup cepat juga loh. Kalau mau menikmati harus sabar ngantrinya ya. Karena tempat wisata ini baru buka bulan November kemarin fams. Makanya antusias masyarakat Jawa Barat ini sungguh luar biasa menyambut kehadiran tempat wisata yang gak jauh dari pusat kota Bandung ini. Objek wisata ini memiliki konsep wisata alam yang memiliki taman bunga dan bangunan-bangunan Instagramable. Yang paling terlihat adanya bangunan ikonik ala negeri dongeng, seperti kastil megah berwarna-warni yang cukup besar. Pokoknya, setiap sudutnya ini memiliki keindahan deh fams. Apalagi, objek wisata ini salah satu yang terbesar di daerah Jatinangor sini nih fams. Deket banget kan dari kota Bandung? Selain memiliki taman bunga serta bangunan yang ikonik, di sini juga terdapat berbagai macam wahana permainan yang ramah dengan segala umur. Buat anak bersama keluarga, bisa banget tuh ikut menikmatinya. Seperti skuter listrik ini nih fams, yang dapat melaju 20-30 km per jam. Kamu juga bisa bersantai-santai mengelilingi area objek wisata yang cukup luas. Meski skuter ini ramah digunakan, tetap hati-hati dalam mengendarainya ya fams, karena area wahananya yang menjadi satu dengan pengunjung lainnya. Jadi, jaga selalu nih kewaspadaan kamu dengan konsentrasi tinggi saat berkendara di dalam wahana wisata. Oh iya, durasi pemakaiannya 10 menit aja fams. Jadi jangan lupa nih untuk bergantian dengan penyewa lainnya ya. Karena areanya cukup luas, di objek wisata ini juga terdapat mini golf atau mobil golf yang dapat digunakan untuk berkeliling juga, sambil melihat wahana-wahana permainan yang ada ataupun view dari destinasi wisata ini. Mirip dengan skuter sih, cuma kalau ini kita tinggal duduk manis saja, gak perlu capek-capek. Hehehe. Durasi kelilingnya kurang lebih 15 menit fams, atau satu putaran mengelilingi objek wisata ini. Jangan khawatir untuk tenaganya, karena mini golf ini dapat melewati jalur tanjakan.
Terdapat juga wahana ontang-anting mini fams. Ontang-anting ini bergerak 360 derajat, membuat kamu serasa melayang di udara. Wahana ini sebuah ragam dari komedi putar yang bangkunya digantung dan berputar dari bagian atas komedi putarnya. Durasi permainannya kurang lebih 10 menit fams. Tentunya ramah bagi anak-anak hingga dewasa. Wait, jangan sampai mabuk atau mual karena kelamaan diputar ya. For your info nih fams, wahana ontang-anting pertama kali muncul di Jerman fams pada tahun 1972. Dan rata-rata di setiap taman rekreasi atau taman wahana permainan pasti memiliki ontang-anting fams. Mau seru-seruan lagi? Masih ada wahana bom-bom car, yaitu mobil datar yang menggunakan tenaga listrik kecil sebagai tenaga penggeraknya. Tentu dong, keseruannya terdapat saat para pemain bertabrakan satu sama lainnya. Dan gak usah khawatir atau panik, di setiap sudut kendaraan ini terdapat peredam tabrakannya. Jadi aman deh. Meski tren wahana permainan saat ini sudah berkembang, permainan ini masih melekat di masyarakat karena keseruannya saat dimainkan nih fams. Go, go, go! Kalau wahana permainan khusus anak-anak, ada trampolin dan istana balon fams. Dijamin, anak-anak bakal betah bermain sampai capek deh. Objek wisata ini juga memiliki area food court yang cukup luas, dengan berbagai macam menu makanan. Jadi, nggak usah khawatir kelaparan saat kalian udah capek untuk berkeliling, ataupun menikmati wahana-wahana permainan yang ada di sini fams. Cus lah, jadikan ini salah satu wishlist wisata kamu saat weekend atau liburan akhir tahun ini ya fams. Pilihan wisata keluarga di Jawa Barat memang beragam fams. Rekomendasi wisata buat fams di rumah nih, kita bisa ngadem di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Terkenal karena memiliki suhu yang dingin dengan pemandangan yang indah. Di kawasan ini ada lokasi wisata nih yang terletak di tepi situ atau Danau Patenggang. Persisnya di kaki Gunung Patuha, Kabupaten Bandung. Yuk, kita lihat pesonanya. Wisata alam terbuka ini nih fams, didominasi dengan kebun teh. Di sini juga ada Pinisi Resto yang menjadi daya tariknya. Dari atas resto ini, kita bisa melihat pemandangan yang indah tiada tara. Bagi yang gak kuat suhu dingin nih, wajib pakai baju hangat ya. Apalagi anginnya lumayan kencang fams. Daya tarik lainnya, kita bisa menyeberangi jembatan gantung ini fams. Bangunan resto dari kayu ini menambahkan kesan unik dan cantik. Kalau mau cuma sekedar foto-foto aja dengan view yang ciamik, boleh kok datang tanpa membeli makanan. Tinggal bayar tiket masuknya aja kok. Tapi kalau lapar, gak ada salahnya nih menjajal makanan Sunda fams. Menu yang disajikan masih ala Nusantara, seperti tongkol suwir, ayam, dan lainnya. Soal harga, masih terjangkau fams. Rasanya masih sama kayak masakan rumahan. Ke bagian luar resto, kita juga bisa menikmati suasana situ Patenggang lebih dekat. Di sini ada floating bridge alias jembatan apung. Cantik kan fams? Wits, jangan takut ya fams, jembatan ini aman kok meskipun sedikit bergoyang karena tertiup angin. Selain itu, kamu juga bisa nih menaiki perahu dan menyusuri danau fams. Ada wahana seru yang dinamakan Golesat fams. Itu loh wahana seluncur di sebuah trek dengan panjang 550 meter. Trek ini dibuat sangat alami fams. Permainan yang mengandalkan kontur tanah dan gravitasi bumi ini bisa membuat kita meluncur dengan cepat. Enaknya lagi nih, kita bisa menikmati semilir anginnya suat, cukup menantang adrenalin juga nih fams. Jangan takut jatuh ya fams. Golesat ini sudah dilengkapi dengan tuas rem pada stang yang terhubung ke roda depan. Tinggal tarik pedalnya untuk menghindari tabrakan dengan pengendara lainnya. Daya tarik wisata utamanya sih glamping yang menghadap situ Patenggang fams. Ada juga nih tenda yang berada di bukit berbentuk keong yang bisa dipilih sesuai keinginan. Oh iya, glamping sebenarnya singkatan dari glamour camping. Tempat ini merujuk pada perkemahan modern yang dilengkapi fasilitas yang memadai fams. Biasanya glamping ini memakai tenda berukuran besar, tidak seperti tenda biasanya. Bahkan ada juga nih kasur empuk dan selimut hangat. Pokoknya fasilitasnya mirip seperti hotel pada umumnya. Bedanya, tempat ini juga menjual keindahan bentang alamnya. Geser sedikit dari Lakeside Situ Patenggang fams. Kita bisa berwisata alam dan bercengkrama dengan para satwa. Cakep! Mau cari tempat yang adem dan tenang? Coba deh fams, berkunjung ke Ranca Upas, Ciwidey, Bandung. Suhu udara yang sejuk ditambah pemandangan alam yang hijau sangat memanjakan mata. Wah, ini pasti bikin betah deh buat berlama-lama di sini. Sebenarnya nih fams, tempat ini lokasi bumi perkemahan, tapi dibuka juga nih sebagai tempat wisata alam kok.
Selain menikmati sejuknya udara dan indahnya pemandangan, kita bisa melihat kawasan rusa di area penangkaran. Gak cuma sekedar lihat-lihat aja, pengunjung juga boleh kok fams masuk ke area penangkaran. Kasih makan rusa juga bisa, tapi kasih makanan yang sudah tersedia dan dijual di sini ya. Ada wortel yang dijual Rp10.000 per ikat. Kalau lagi musim hujan gini, di tengah area penangkaran ini jadi lebih becek. Biar kaki nggak kotor, mending pakai sepatu boot saja nih yang disewain di sini. Kalau nggak berani main-main di area penangkaran sendirian, ada pemandu yang bisa menemani kamu berkeliling. Pemandu ini juga bisa menggiring rusa supaya nggak kabur-kaburan tuh fams. Untuk melepas lelah nih Bu Cinta, kita nge-games dulu ya. Yuk, boleh ya? Ayo, Bu Cinta pilih yang mana? Siap? 3, 2, 1. Pertama, pantai atau gunung? Gunung, Oke. Bakso atau mie ayam? masuk. Bulu mata atau listrik? Bulu mata. Jengkol atau petai? Jengkol. Menari atau menyanyi? Menari. Yang terakhirnya agak berat nih, Lee Min Ho atau Pak RK? Pak RK. Karena dia ngasih uang belanja. Karena dia ngasih uang belanja. Karena dia ngasih uang belanja. Baik. Wah, Bu Cinta suka jengkol fams. Menarik. Pas banget nih. Joy banyak olahan jengkol nih fams. Nendang fams untuk makan siang. Yuhuu, jengkol fams. Emang terkenal sih dengan rasanya yang aneh dan membuat bau nggak sedap. Tapi jika mengolahnya dengan tepat, jengkol ini menjadi masakan yang lezat dan nikmat untuk disantap. Bahkan di kota Bandung, Jawa Barat, terdapat warung makan yang menyajikan menu serba jengkol loh fams. Jengkol ini bisa diolah dengan berbagai macam bahan lainnya yang membuat jengkol menjadi nikmat. Pengolahannya pun ini dengan bumbu-bumbu rempah-rempah khas Indonesia fams. Dijamin deh, kelezatannya ini cocok banget dengan lidah kita. Dicampur dengan bahan daging pun, jengkol ini tetap masuk loh fams. Malah membuat rasanya makin sedap. Gak kerasa lagi nih kalau sedang menyantap jengkol. Di balik aromanya yang menyengat, ini ternyata jengkol ini memiliki berbagai manfaat yang baik untuk kesehatan kita loh fam. Jengkol adalah sumber protein yang baik untuk tubuh. Jengkol dipercaya juga bisa mencegah anemia, kaya zat besi yang bermanfaat mencegah dan mengatasi kekurangan produksi sel dalam tubuh. Jengkol merupakan makanan yang bersifat diuretik atau memicu pembuangan urin menjadi lancar fams. Bagus banget nih bagi penderita jantung. Ternyata ada mitos nih, kalau jengkol nggak boleh dikonsumsi oleh wanita hamil karena dapat mempersulit pada waktu kondisi persalinan nanti fams. Bener nggak ya? Ya, semoga aja hanya mitos ya fams ya. Selama kamu menyukai jengkol, walau sering disebut baunya nggak sedap, pede aja fams. Kalau penasaran, langsung aja cus ke warung jengkol ini fams. Dijamin ketagihan. Fams, kamu tahu nggak? Kalau pohon jengkol semakin tua, hasilnya semakin banyak, Fams. Dan pohonnya nggak perlu perawatan khusus juga nih, Fams. Dalam setahun bisa 2 kali dipanen. Sekali dipanen bisa hingga 100 kg loh. Banyak banget kan, Fams? Gak heran kalau pohon jengkol yang merupakan hasil dari kawasan Asia Tenggara ini, termasuk Indonesia banyak ditemukan dan melimpah banget, Fams. Karena pohon jengkol ini termasuk jenis pohon yang liar yang dapat tumbuh di mana aja selama sesuai dengan habitatnya. Pohon jengkol dapat tumbuh tinggi, bahkan dapat juga tumbuh hingga mencapai ketinggian 20 meter loh, Fams. Buah jengkol yang berwarna coklat kehitaman lah yang sudah dapat dipanen, Fams. Oh iya, for your info nih, Fams. Di bidang pertanian, kulit jengkol ini dapat digunakan sebagai bahan pestisida alami yang mampu mengusir hama tanaman, baik itu perkebunan ataupun pertanian. Mantul ya! Berhubung pohon jengkol ini merupakan pohon liar, buat kamu yang ingin menanamnya, gak perlu pusing-pusing lah. Pohon jengkol dapat tumbuh dengan baik pada daerah dataran rendah hingga dataran yang berada di ketinggian 1000 mdpl. Cus lah, tanam aja pohon jengkolnya, Fams. Dijamin menguntungkan, karena pasti disukai masyarakat Indonesia. Semakin bau, semakin nikmat katanya. Bener gak, Bu Cinta?
Fams, Joy pernah mendengar nih kata mutiara istimewa untuk bunda. Bunyinya, kelak jika ada orang dungu yang bertanya, peran ibu dalam keluarga itu apa? SEGALANYA, segalanya. Widih, dalam kan Fams? Ya, dalam rangka spesial Hari Ibu ini, Ibu Cinta dengan kesibukannya tak pernah lupa memperhatikan asupan gizi keluarga loh Fams. Oh banyak banget. Saya itu adalah penyuka ikan. Itulah kenapa saya bikin buku ikan ya. Jadi gini, saya pertama membuat buku itu karena kebutuhan. Jadi saya banyak melihat fenomena, kemudian saya jadikan buku. Terutama kaitannya dengan ikan, itu banyak sekali anak-anak yang tidak suka makan ikan karena ternyata orang tuanya, khususnya ibunya, tidak mau untuk memberikan makanan dari bahan ikan gitu. Karena ribet. Kalau bapak sih senangnya somai. Itu kan ikan, dicampur ikan. Terus kemudian juga ada kuku naga gitu ya. Jadi mereka yang dicampur-campur itu Pak Gubernur senang. Kalau saya sendiri di sup suka, di pepes suka, kemudian di pesmo suka, semua suka. Wah, pas banget nih dengan Fams di rumah ya, yang suka dengan aneka hidangan laut yang banyak mengandung zinc. Fakta wow-nya nih Fams, kandungan zinc itu bisa membantu meredakan amarah loh. Ada yang satu ini Fams, kuliner siomay yang gak kalah eksis sama Bu Cinta. Udah di-mention juga loh Fams, ya kan? Gas lah, kita buat siomay spesialnya. Siomay umumnya menggunakan daging udang dan ayam yang jadi proteinnya Fams. Ada juga tambahan tepung sagu yang bisa menghasilkan tekstur kenyal. Ngomongin tentang siomay, ternyata kuliner satu ini nih termasuk ke dalam kerabat dimsum. Siomay yang sudah ada sejak abad ke-10 ini bisa masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Tiongkok yang berdagang di Nusantara. Oh iya Fams, udang yang dikukus bisa mencukupi jumlah selenium harian tubuh manusia loh. Bagus banget tuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap kanker. Tinggal tunggu 45 menit sampai siomaynya mateng nih. Di Indonesia, siomay juga dimodifikasi menggunakan daging ayam atau udang, ditambahkan daging gonggong Fams. Daging gonggongnya ini sudah direbus ya Fams. Keluarkan dari cangkangnya, kemudian dipotong kecil-kecil. Gonggong Fams merupakan binatang laut yang rendah lemak, tapi memiliki kadar protein yang tinggi loh. Siput laut ini bermanfaat juga nih untuk pertumbuhan hormon. Makanya, gonggong menjadi sajian makanan laut yang sehat, khas Indonesia. Mantap! Campurkan sebuah bahan utama daging ya Fams. Tambahkan irisan daun bawang untuk aroma, bumbui dengan gula, garam, merica, bawang putih halus juga nih. Iya, minyak wijen juga jangan dilupain ya, untuk menetralisir bau amis Fams. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka dan maizena. Fungsinya untuk mengikat atau merekatkan adonannya Fams. Terakhir, tambahkan telur ayam deh. Setelah semua adonan tercampur rata, siap kita bungkus nih pakai kulit khusus untuk dimsum. Pokoknya gampang kok untuk didapetinnya. Sudah dijual bebas di pasaran. Sepintas mirip kulit pangsit ya Fams, tapi tekstur dan ketebalannya ini berbeda. Kulit dimsum ini biasanya lebih tipis dan lentur, tapi tidak mudah sobek. Sedangkan kulit pangsit teksturnya lebih tebal. Basahi kulit dimsum dengan air supaya merekat. Karena biasanya kulit dimsum ditabur dengan tepung maizena atau tapioka supaya tidak menempel satu sama lain. Ketika akan digunakan, kita basahi dengan air. Jadi akan menempel seperti lem sehingga adonan siomay terbungkus dengan rapi. Sip lah. Kukus selama 20 menit sampai matang bagian dalamnya ya. Dimsum dengan tambahan daging gonggong ini memang beda Fams. Karena tadi daging gonggongnya hanya dipotong kasar. Jadi memberikan tekstur di dalam siomay dimsumnya ini Fams. Sebagai mama Jawa Barat nih Fams, Bu Cinta ini juga membimbing dan mendampingi para perajin agar produk yang mereka hasilkan laku di pasaran. Nah ini dia nih, di antara beberapa produk kerajinan yang terkenal di Jawa Barat. Kerajinan anyaman dari kota Tasikmalaya, tepatnya Raja Polah Fams. Anyaman di sini sangat bervariasi Fams. Ada tas, dompet, kotak tisu, dan tas seserahan. Cantik-cantik ya? Hebatnya lagi, kerajinan ini sudah diekspor loh ke luar negeri. Anyaman Tasikmalaya sudah mendunia Fams. Mantap kan? Diperkirakan, kerajinan ini mulai maju sekitar tahun 60-an. Gak sedikit loh masyarakat setempat yang berbisnis anyaman ini. Seiring berjalannya waktu, pesanan mulai berdatangan Fams. Tahun 70-an diperkirakan menjadi puncak kejayaan kerajinan anyaman ini nih. Anyaman ini nih Fams, dibuat dari serat pandan yang sudah dikeringkan.
Jenis pandan yang dipakai ini bukan yang biasa dipakai untuk memasak, tapi pandan laut yang banyak tumbuh di pinggir pantai. Tas anyaman pandan. Cocok banget loh, Fems, dijadikan hampers maupun sesarahan, Fems. Anyaman Raja Pola ini sudah ada sekitar tahun 1915. Dulu, kerajinan ini nggak terlalu booming karena terbatasnya media pemasaran. Makin maraknya sosial media membuat kerajinan khas Tasikmalaya ini makin terkenal sampai ke luar negeri. Dalam 1 bulan, pengrajin di sini bisa menghasilkan kurang lebih 300 tas pandan ini, Fems. Untuk satu buah tas pandan dihargai dengan Rp35.000, cukup terjangkau ya. Sudah 30 menit Joy mengantarkan cerita beragam dari Indonesia yang berkaitan dengan seorang ibu, mama yang membesarkan anaknya dan mengurus keluarga. Cerita tentang dedikasi seorang ibu yang luar biasa, juga kesukaannya yang mungkin terasa berbeda, tapi menjadikannya semakin istimewa. Bagaimana dengan kisah kamu di hari ibu ini, Fems? Semoga bisa membuat ibu kita semua berbahagia ya. Joy pamit, sampai jumpa di Rekap Indonesia. Indonesia mendunia. Saksikan terus Rekap Indonesia, Indonesia mendunia.